Halo semua. Jadi di sini kita akan melakukan podcast. Aku di sini bersama dua bintang tamu dari SMA Kolese di Brito. Mungkin bisa diberitahu gimana, terus bisa ceritain tentang 4 pilar kepemimpinan Ignatian di sini. Bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, buat viewersnya yang lagi nonton ini, saya Bumi Sinatria, juga temannya dari Julius Samuel ini. Untuk masalah formalitas, saya presensi 7 dari 11/4. Ya, mungkin Julius bisa memperkenalkan diri dulu sebelum menjelaskan apa itu atau merangkum materi 4 pilar spiritualitas Ignatian. Ya, nama saya Jules dan saya dari kelas 11/4 presensi 18. Dan kali ini kita akan bahas 4 pilar kepemimpinan Ignatian. Apa aja tuh Mas Bumi? Oke, mantap. Jadi begini ya, sepengetahuanku itu 4-nya itu adalah: pertama, self awareness; kedua, ingenuity; ketiga itu adalah love atau cinta kasih; dan yang terakhir itu heroisme. Nah, tadi itu kan ada 4 ya pilarnya ya. Nah, itu mungkin bisa dijelasin lebih dalam lagi. Terus juga bisa kasih contoh-contohnya apa aja gitu ya. Untuk memperdalam tuh, pertama kita perlu tahu bahwa 4 pilar ini tuh kan merujuk kepada nilai-nilai yang dianut oleh seseorang pemimpin yang memiliki dikatakan mungkin nilai Ignatian gitulah, Ignatian spiritualisme. Jadi mungkin saya coba jelasin yang kesadaran dulu ya, self awareness itu. Yang pertama tuh kan self awareness ya. Ya, tentunya pemimpin itu harus mengenal dirinya sendiri, bahkan orang-orang bukan Ignatian pun akan mengatakan ini. Sanzu mengatakan untuk mengetahui musuhmu, kamu harus mengetahui dirimu sendiri. Jadi salah satunya untuk bisa mengubah atau bisa memberikan influence kepada orang lain itu adalah dengan bisa mengenal dirimu sendiri. Karena apa? Dengan mengenal dirimu sendiri, kamu bisa mengenal nilai-nilaimu apa. Kamu tahu tujuanmu itu ngapain. Dan inilah yang penting untuk bisa menginfluence orang lain. Karena salah satu dasar dari Ignatian Ignatian leadership, kalau kita lihat itu adalah bahwa ini adalah model pemimpin yang bottom up, yang berarti kita bukan untuk komandan anggota-anggota kita, tapi adalah untuk bisa menginfluence mereka dari membangun spirit mereka sendiri untuk bisa berubah. Jadi dengan kita mengenal diri kita sendiri, kita bisa mengenal apa yang kita ingin lakukan, kita bisa mengubah bagaimana cara mereka berpikir dengan kita mengetahui saya pernah seperti ini waktu saya merasakan seperti mereka. Jadi saya mungkin akan tahu dan bisa adaptif dengan pribadi-pribadi unik-unik yang kita dapat dalam anggota kita atau mungkin dalam kelas kita. Oh, jadi gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita nih mau ngajarin orang, kita mau cerita sama orang, pokoknya kayak ngajarin orang itu kita harus sadar diri akan kemampuan kita dulu. Iya, betul. Terus baru kita bisa ngajarin mereka gitu istilahnya. Betul. Oh, terus misalnya nih kalau aku ingin tahu banget tentang contoh-contohnya tuh apa di sekarang kita ini, di nyata ini apa? Oke, contohnya tuh mungkin seperti Marcus Aurelius ya. Contoh seseorang yang mementingkan self awareness dalam kepemimpinannya. Kalau kita lihat Marcus Aurelius itu kan dia sering menulis itu. Mungkin saya jelasin dulu siapa itu. Marcus Aurelius itu meskipun dia bukan seseorang yang quote unquote Ignatian sendiri, bahkan dia itu ada sebelum Ignatian itu ada. Dia adalah kaisar Romawi yang sudah hidup 2000 tahun yang lalu. Dia itu adalah seorang tokoh stoik, filosofi stoik, dan dia tuh sering menulis tentang jurnal dirinya sendiri, tentang buku-bukunya. Dan ini kan menunjukkan karakteristik dia sendiri, bahwa dia itu mengenal dirinya, dia mengenal apa yang dia rasakan di setiap momen, meskipun dia adalah seorang kaisar yang punya kekuatan terhadap seluruh dunia. Karena pada masa itu, konteks itu namanya Romawi, kaisar Romawi itu adalah kaisar dunia sendiri. Dan dengan itu dia bisa kayak memimpin orang-orang sekarang, dengan kita melihat bahwa dia tuh mengenal dirinya seperti ini, seperti itu, dia merasa sedih, senang. Itu sekarang dia bahkan 2000 tahun kemudian bisa memimpin banyak sekali orang di masa depan, semasa sekarang misalnya. Nah, itu cukup menyambung dengan nilai kedua itu kan, ingenuity tadi. Tadi kan tentang kesadaran atau self awareness kan. Nah, kan seorang leader itu harus bertanggung jawab atas banyak sekali anggota atau banyak sekali pribadi-pribadi yang unik. Tapi dengan itu maka perlu solusi-solusi yang inovatif, karena kan nggak semua orang itu sama kan. Nah, tapi dengan
kesadaran sebelumnya tadi, itu kita bisa mengetahui tujuan kita. Kita bisa mengetahui tujuan kita bisa mengetahui jalan-jalan seperti apa yang bisa mencapai orang lain itu seperti kita sendiri atau seperti tujuan yang kita inginkan, sama-sama saling inginkan. Dengan itu perlu cara yang genuine, cara yang inovatif. Contohnya seperti apa? Tadi kan semua ngomong tentang mentutorin teman, itu kan kita harus menguasai subjeknya itu, tapi untuk bisa memberikan informasi ke teman lain. Tapi kan dengan itu orang-orang itu bisa menyerap dengan cara berbeda. Mungkin misalnya ada orang yang mikir mereka lebih pandai kalau visual, ada yang lebih pandai kalau kinestetik dan segala macam, atau mungkin penjelasannya perlu yang berbeda-beda. Nah, itulah yang dimaksud genuine atau inovatif. Bagaimana cara bisa mengetahui cara yang kreatif, cara yang bisa mungkin thinking outside of the box, supaya orang lain itu bisa mengikuti tujuan dari leadership itu tersebut. Bagaimana cara bisa memecahkan masalah-masalah yang ada dengan cara yang kreatif. Oke, jadi itu tadi dua pilar yang pertama itu self-awareness, sama itu ingenuity. Nah, terus sisanya tuh tadi kan ada 4 kan. Nah, berarti masih ada dua lagi. Nah, mungkin kalau misalnya dua lagi tadi Bumi yang ngomong kan. Mungkin kali ini bisa Jules yang bantuin aku jelasin gitu ya. Biar bisa teman-teman yang lain juga bisa paham lagi tentang 4 pilar ini. Nah, dari kita udah bahas dua pilar awal kepemimpinan itu ada self-awareness sama tadi ingenuity ya. Sekarang kita akan bahas dua pilar lain itu love sama heroism. Pertama itu ada love. Love sendiri itu merupakan kemampuan seorang pemimpin dan mencintai secara romantis tapi mencintai dengan kehadirannya di tempat tersebut. Misalnya contohnya aja ya. Itu misalnya kamu, kalau contoh di dunia itu kamu tuh bisa hadir di tengah kamu yang bukan membutuhkan bukan dalam keadaan yang kurang atau apa. Tapi mungkin sederhana mereka tuh bantuan dalam hal akademik. Kamu kan siswa kan. Nah, kita juga masih siswa sebenarnya. Nah, misalnya saya kurang paham dari kimia dan kamu paham sekali. Kamu tuh bisa hadir dengan mengajarkan saya materi kimia yang tidak mengerti satu apapun itu. Jadi seorang pemimpin bukan hanya bisa mencintai rakyatnya dengan hanya romantis saja, tapi juga bisa hadir di tengah masyarakat bukan dian gitu. Gitu. Kalau poin terkenalnya sih mungkin yang kita tahu itu Bunda Teresa itu dia sangat hadir. Dia menunjukkan kasihnya hadir di tengah rakyat Timur gitu. Itu sih dengan mereka yang sekarang mampu yang ditelantarkan sama keluarganya, tolak di rumah sakit, dia tampung, dia hadir di tengah mereka ngurusin mereka dengan menunjukkan cinta kasihnya kepada mereka. Itu. Nah, pilar selanjutnya itu adalah heroism. Jadi heroism itu bukan kamu tuh seperti tokoh besar yang tadi udah disebutin kayak Bunda Teresa gitu bukan maksudnya harus kamu itu ya. Tapi kayak sesederhana kamu tuh bisa menjadi beda dari yang lain dalam konteks yang baik ya. Kayak kamu berani untuk melakukan hal yang baik, yang lain tuh enggak hal itu tuh tabu atau hal itu aneh. Tapi kamu berani beda untuk menegakkan keadilan atau melakukan hal yang benar gitu. Gitu sih sebenarnya definisi dari heroism secara singkat. Nah, kalau contohnya tuh seperti yang ada di film Hacksaw Ridge itu ada Desmond Doss. Itu tuh dia contoh heroism karena walaupun dia berbeda dari teman-teman yang lain karena dia tidak berani untuk senjata, tapi pada akhirnya dia berani untuk berbeda. Dia akhirnya bisa memberikan bagian yang ada di perang membantu mereka terluka atau mungkin dengan membantu mereka dalam hal lainnya yang di luar dari yang bisa dia tadi. Jadi heroism ini kayak kamu tuh berani untuk hal yang benar. Jadi kamu takut tapi kamu bisa berani untuk berbeda dari yang lainnya. Gitu sih. Untuk heroism sama yang tadi love cinta kasih. Oke, jadi itu tadi udah ada penjelasan dari teman-teman kita dari itu ya. Tadi ada 4 pilar dan Ignatian. Di situ tadi udah ada beberapa
empatnya itu udah contoh terus udah ada definisinya pengertian pendalaman yang udah menurut saya udah cukup jelas juga sih. Aku juga lumayan paham lumayan ngerti sama yang jelasin oleh Jules sama Bumi tadi udah lengkap. Ya mungkin itu aja sih buat kali ini. Itu informasi tadi cukup bisa dibilang sangat berguna ya, bermanfaat juga bagi kita. Kalau misalnya kita serap evaluasi, kita bisa refleksi, itu bisa menjadi sesuatu yang mendalam dan bisa jadi sesuatu yang berguna lah kita ke depannya. Ya, jadi itu aja untuk kita kali ini. Terima kasih teman-teman dan kreator yang sudah menonton video ini. Kami ucapkan selamat tinggal dan terima kasih.